Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengaruniakan kita kesehatan. Kita boleh berada di akhir pekan pada hari ini. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 18, masih dari kisah tentang pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Pada ayat yang keempat dikatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, di tangan sang penjunan, demikianlah umat Tuhan di tangan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada seorang penjunan, tidak ada seorang tukang periuk yang akan menyia-nyiakan tanah liat yang dipegangnya. Semaksimal mungkin akan dipergunakan sepenuhnya, dan semaksimal mungkin segala keahliannya akan dikerahkan supaya hasil karyanya itu menjadi hasil karya terbaik yang bernilai tinggi, yang mahal harganya. Tuhan pun bertindak demikian kepada saya dan saudara. Sekali lagi, memang ketika Tuhan memproses hidup kita, dalam kitab Ibrani dikatakan seperti bapa menghajar anaknya, tidak ada proses yang enak. Semuanya mendatangkan duka cita. Kata firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 12. Tiap-tiap orang yang diproses oleh Tuhan mengalami duka cita, kesedihan, rasa sakit. Tetapi kemudian itu akan menghasilkan buah kebenaran. Itu akan menghasilkan kedamaian, damai sejahtera bagi yang dilatih olehnya. Saudara-saudara, Tuhan selalu ingin membentuk hidup kita, walaupun kadang prosesnya memang banyak hal dalam proses itu yang kita tidak sukai. Tuhan berkata kepada bangsa Israel dalam kitab Ulangan pasal yang ke-8, ayat-ayat yang sangat terkenal. Disebutkan, saudara-saudara, Ulangan pasal 8, kita membaca ayat yang ketiga. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat yang ke-14 kemudian dikatakan, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Saudara-saudara, kalimat ini, kalimat penutup ini luar biasa. Tuhan membuat segala sesuatu, merancang segala sesuatu. Memang perjalanan di padang gurun bangsa Israel, walaupun penuh mujizat, saudara, walaupun penuh mujizat, tetapi tetap itu tidak enak, tidak nyaman dialami. Itu satu pengalaman yang sukar memang. Ada begitu banyak ancaman di padang gurun itu. Ada ular-ular yang ganas, ada kalajengking dan lain sebagainya. Tetapi itu adalah cara Tuhan membentuk mereka,
membentuk mereka menjadi satu bejana yang indah di tangan Tuhan. Disebutkan pada akhirnya yang Tuhan inginkan adalah Ia berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Saudara, di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 29 ayat 11, ketika Tuhan pada akhirnya harus membuang bangsa Israel keluar dari tanah mereka di tanah Kanaan, dibuang ke negeri Babel, bahkan dicerai-beraikan ke banyak negara. Dan Tuhan berjanji akan kembali membawa mereka pulang ke negeri mereka. Disebutkan ayat 11 Yeremia 29, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, tukang periuk itu, sang penjunan itu membentuk tanah liat itu sesuai dengan keahliannya. Sesuai dengan keahliannya. Dan dia ingin hasil karyanya itu memiliki nilai yang tinggi. Tuhan adalah sang mahakarya, saudara-saudara, yang maha ahli, maha seni. Itulah Tuhan. Tidak ada yang dapat menggambarkan betapa ahlinya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan. Tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan betapa Tuhan itu di atas para ahli-ahli pembentuk apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Kalau seorang penjunan yang ahli dapat menghasilkan karya dari tanah liat itu yang bernilai tinggi, terlebih Tuhan. Dan kita adalah dalam proses Tuhan itu, saudara. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk satu tujuan, untuk satu maksud yang luar biasa, untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya kepada kita, untuk mendatangkan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, kebenaran dan damai sejahtera. Itu sebabnya Tuhan seperti membentuk kita. Dalam kitab Ibrani 12 dikatakan melatih kita sedemikian rupa. Mari kita tetap tunduk kepada proses Tuhan. Mari kita tetap tunduk kepada firman Tuhan. Mari kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Seperti dikatakan dalam kitab Ulangan tadi, saudara-saudara. Tetap kita rendah hati di hadapan Tuhan. Dan kita lihat kebajikan demi kebajikan dari Tuhan akan kita alami dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas segala berkat dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Besok kami akan beribadah kepada Tuhan di gereja kami masing-masing. Tuhan, biarlah kami boleh senantiasa mempersembahkan korban syukur kami kepada Tuhan atas segala yang baik yang Tuhan telah karuniakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Immanuel.